Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillah. Ada pertanyaan dari brosur? Berikutnya halaman 4, nomor 8, Ashabul Ukhdud. Diriwayatkan bahwasanya di negeri Yaman ada seorang raja bernama Zunuat. Ia menganut agama Yahudi. Kemudian dilaporkan kepadanya bahwa di Najran penduduknya berbondong-bondong masuk agama Nasrani, yang pada waktu itu merupakan agama tauhid. Agama Nasrani pada waktu itu agama tauhid. Apakah Nasrani dahulu dan Nasrani sekarang berbeda, Ustaz? Bukankah mereka yang Nasrani ini yang disebut sebagai ahli kitab dalam Al-Quran, Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, sama Nasrani dulu dan Nasrani sekarang. Mereka juga ahli kitab, mendapatkan kitab dari Allah. Tetapi ketika Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan agama tauhid ini, mereka menolak, tidak mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad, padahal jelas sekali disebutkan dalam kitab sucinya tentang nubuwah, tentang bi'tsah, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat sebuah bangunan, Nabi Muhammad itu dengan diutusnya beliau menjadi seorang rasul, beliau itu bata merah yang terakhir sebagai penyempurna bangunan itu. Ibaratnya ini bangunan tinggal satu lubang yang belum terisi. Jadi agama tauhid itu ibaratnya satu bangunan. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, bangunan itu masih sisa, ibaratnya masih lubang, satu lubang. Maka Nabi diutus, wa anal labinah, aku batu merah yang terakhir itu. Maka Nabi diutus, sempurnalah bangunan itu, sempurnalah agama tauhid. Maka agama tauhid ini sama sejak dulu. Kalau memang betul-betul mengikuti petunjuk kitab sucinya, pasti mereka juga akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada beda. Kenapa berbeda? Kenapa sekarang menolak? Karena ada kedengkian. Inna dina indallahil Islam. Coba diingat itu, Quran surat Al Imran ayat 19. Surat Al Imran surat ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ada notnya tidak? Orang-orang yang diberi Alkitab, maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu kalau pemeluknya tidak ada kedengkian dalam hatinya, pasti juga akan mengikuti Al-Quran. Kenapa mereka tidak mengikuti Al-Quran?
Padahal nyata sekali disebutkan dalam kitab sucinya tentang kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena kedengkian. Baghyan bainahum, kedengkian di antara mereka. Orang yang mendapatkan kitab Taurat, mendapatkan kitab Injil, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kalau tidak ada kedengkian di hati mereka terhadap Nabi Muhammad dan kerasulan beliau, pasti mereka akan mengikuti Al-Quran. Karena itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran datang itu menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi Al-Quran itu datang bukan untuk menolak kitab suci sebelumnya, tetapi menyempurnakan. Musaddiqal lima baina yadai. Quran itu datang menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya, bukan menolak. Karena apa? Karena semua kitab suci itu datangnya dari Allah. Adapun ternyata isinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Allah, berarti ya sudah ada yang merubah. Dan Allah sudah berikan informasi tentang itu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Coba ingat ayatnya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Ada namanya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Kayaknya sebabul nuzul. Ya, sebabul nuzulnya coba disebutkan. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 79, turun tentang ahli kitab yang memalsukan Taurat, diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turunnya ayat ini, yakni Al-Baqarah ayat 79, tentang padiri bangsa Yahudi. Kami ulangi, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turunnya ayat ini, yakni ayat 79 surat Al-Baqarah, tentang padiri bangsa Yahudi, padri bangsa Yahudi yang mendapatkan sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertulis dalam kitab Taurat yang berbunyi, matanya seperti yang selalu memakai selang, tingginya sedang, rambutnya keriting, mukanya cantik. Akan tetapi mereka hapus kalimat tersebut dari Taurat karena dengki dan benci, serta menggantinya dengan kalimat badannya tinggi, matanya biru, rambutnya lurus.
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ya, jadi karena kedengkian, sebetulnya ciri-ciri kenabian Muhammad, kerasulan beliau itu tertulis dengan jelas dalam kitab suci ahli kitab ini. Tapi karena kedengkian, maka tidak mau. Kenapa? Karena Nabi bukan dari kalangan Bani Israel. Sekian banyak, sekian lama yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah itu dari kalangan Bani Israel. Lah ini yang paripurna, penyempurna bangunan itu kok bukan dari kalangan Bani Israel. Maka mereka dengki, benci, sehingga dirubah. Tapi bagi ahli kitab yang memang hatinya tidak ada kedengkian pada Nabi Muhammad, niscaya dia akan mengikuti ajaran dan seruan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab, kenapa kok disebut ahli kitab? Sebetulnya ini sebutan dari Allah. Jadi mereka ya dimuliakan oleh Allah, masih disebut oleh Allah ahli kitab. Karena memang pernah diturunkan kitab kepada mereka. Beda dengan orang musyrik. Orang musyrik itu tidak pernah mendapatkan kitab dari Allah. Tetapi kemuliaan dari Allah itu mereka tolak. Kalau mereka mau menerima kemuliaan dari Allah, dia akan mengikuti Al-Quran. Nah dulu di satu negeri, ya, di Yaman, ada seorang raja. Ini pemeluk Yahudi. Padahal kemudian sesudah Yahudi itu turun kitab dari Allah, yaitu Injil, harusnya mereka mengikuti Injil, tetapi menolak. Nah, orang-orang yang beriman pada Allah karena mengikuti petunjuk dari Injil itu, maka oleh raja tadi diberi pilihan keluar dari Injil atau dan masuk Yahudi lagi atau dibakar. Untuk mempertahankan akidahnya, maka mereka orang-orang yang beriman ini lebih memilih Allah, lebih memilih keimanan, sekalipun harus kehilangan nyawa, harus mengorbankan nyawa, dibakar hidup-hidup oleh tirani, oleh diktator. Memang mempertahankan akidah ini pengorbanannya puncaknya sampai mengorbankan jiwa. Dan Al-Quran pun juga menyebutkan itu. Puncak pengorbanan seorang hamba dalam mempertahankan akidahnya ketika dia mengorbankan harta dan jiwanya. Jihad terbesar seorang hamba itu bil amwal wal anfus, dengan harta dan jiwa. Karena dua hal inilah yang umumnya menjadi kecintaan setiap manusia, harta benda dan juga nyawa atau jiwa. Dan orang-orang yang mempertahankan keimanan karena Allah, lebih memilih Allah, terkadang akan diuji oleh Allah sampai harus mengorbankan jiwa, tetapi tidak sia-sia. Ini loh, berkorban di jalan Allah yang tidak sia-sia itu ini. Orang itu kalau berkorban, umumnya dia melihat akan kehilangan. Tetapi kalau berkorban di jalan Allah, tidak kehilangan apapun. Ini bedanya pengorbanan fisabilillah dan pengorbanan di jalan-jalan selain Allah.
Kalau pengorbanan di jalan selain Allah, dia akan kehilangan. Tapi kalau pengorbanan di jalan Allah, sekalipun nyawa dia korbankan di jalan Allah, dia tidak kehilangan apapun. Diganti dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi oleh Allah. Tinggal kita pilih Allah dengan keimanan, atau kita pilih manusia, pilih kehidupan dunia dengan meninggalkan Allah. Namun sudah menjadi konsekuensi, seorang hamba yang menyatakan keimanannya pasti akan diuji oleh Allah. Kalau dulu sampai ada yang dibakar, Ashabul Ukhdud, sampai dibakar hidup-hidup demi keimanan, ketakwaannya kepada Allah. Ada yang dibuatkan lubang, dimasukkan dalam lubang, digergaji tubuhnya dari atas sampai bawah sehingga terbelah. Ada yang disisir dengan sisir dari besi sampai urat dan tulang yang di bawah daging di kepala itu sampai hancur. Tapi wa ma yasuddu dzalika an dini. Semua cobaan itu tidak menyurutkan dirinya dari agamanya, tetap dalam keimanan penuh kepada Allah. Ada yang ditusuk dengan tombak, kemaluannya tembus perut, tetapi tetap dalam keimanan, lebih memilih Allah. Ada yang dijemur di tengah teriknya sinar matahari, di tengah-tengah padang pasir, di tepi watu gede. Siapa? Bilal. Tapi tetap dalam keimanan. Coba jenengan bayangkan, nanti ketika siang hari panas, jenengan tidak usah pakai sandal, keluar ke jalan itu, kicap-kicap sudah. Tapi Bilal tidak, ditaruh di tengah padang pasir, terik sekali matahari, tidak beralaskan kaki, bertelanjang dada dan lain sebagainya, tepi batu besar. Batu itu kalau kena sinar matahari kan semakin panas. Jadi itu panas bertambah panas. Tapi apakah Bilal menyerah? Tidak. Justru keimanan dan ketakwaannya semakin kuat, semakin meningkat. Semakin berat ujian yang beliau terima, ternyata semakin menautkan hatinya kepada Allah. Andai kata kita dihadapkan pada ujian itu, saya metu saka Islam, apa tak obong? Rien, tunggu dulu. Lama apa saya tak istikharah dulu? Kamu pilih keluar dari Islam, apa tak gaji awakmu? Apa yang dipilih? Kira-kira milih apa? Sulit jawab. Kalau milih iman, mati, anak itu cili-cili, bojone si ayu, kalau milih di graji ning neraka, bingung, maka tanyakan nuraninya, pilih Allah atau pilih dunia. Andai kata kita diuji seperti itu, kira-kira pilih apa Bapak Ibu? Anda dihadapkan dua pilihan itu, pilih apa? Gak berani jawab dengan keimanannya tanda tanya di hadapan Allah ini. Ya terus ngaji gua apa kan itu? Pilih
pekerjaan dengan gaji tinggi, atau pilih Allah tetapi tidak punya uang? Pilih mana? Jangan pilih yang ketiga. Jangan pilih yang ketiga. Karena pilihan dari Allah itu hanya dua, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tidak ada milih sehari iman, sehari kafir, sehari iman, sehari kafir, selang-seling. Itu tidak ada kamusnya dalam Al-Quran. Pilih kafir, murtad, tapi uang melimpah, karir lancar, atau tetap pilih dalam keimanan tapi tidak punya uang. Loh, kita ini disuruh milih oleh Allah loh Bapak Ibu. Kita disuruh milih oleh Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ayatnya sudah hafal. Kita disuruh milih. Kalau pilih keimanan, iman yang mantap, apapun resiko dan konsekuensinya. Kalau milih selain iman, ya sing mantep tenan, cucuk ngono lho sing nyiksa ngene. Kalau pilih keimanan, mantap betul dalam keimanan, apapun resiko dan konsekuensi. Orang beriman itu ada resiko dan konsekuensinya Bapak Ibu. Tidak ada orang menyatakan beriman kepada Allah tanpa resiko, tanpa konsekuensi, itu nggak ada. Nabi, Rasulullah, utusan Allah, kekasih Allah, itu pun resikonya seperti itu, dikejar-kejar, hendak dibunuh berulang kali. Itu Nabi. Padahal sangat mudah bagi Allah untuk menolong Nabi-Nya, untuk menolong Rasul-Nya. Itu menandakan bahwa pernyataan pengakuan keimanan seseorang yang shadiq itu akan ada resiko dan konsekuensi. Kalau Bapak Ibu tidak kerja dengan resiko dan konsekuensi keimanan, ya jangan jadi orang yang beriman. Kan mudah. Allah beri pilihan yang sangat mudah. Orang menyatakan keimanannya, resikonya bisa terusir dari kampung halaman. Bagaimana Nabi dan kaum muhajirin terusir dari kampung halaman, dicaci maki, karib kerabat, dihina-hina. Orang menyatakan keimanannya bisa terusir dari tempat dia bekerja. Bisa dikatakan sebagai radikal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dirasani tonggone. Nah kalau tidak kuat dengan semuanya ini, kenapa jenengan milih keimanan? Orang beriman itu mengandung konsekuensi. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Coba diingat kembali itu Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ayat ini insya Allah panjenengan sudah banyak yang hafal ayat ini. Ya, hari Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman
sedang mereka tidak diuji. Nah, ya dah. Allah buat ketetapan kok. Ketetapan dari Allah, informasi yang datangnya dari Allah, kita percaya enggak? Percaya atau percaya tenan atau setengah percaya? Percaya tanpa ragu. Nah, ini informasi dari Allah. Setiap individu, ahasiban nas, setiap manusia yang telah menyatakan keimanannya, dia harus siap menanggung resiko dan konsekuensi keimanan. Dia akan diuji oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang telah menyatakan keimanannya tanpa diuji oleh Allah. Ini keimanan yang shadiq. Tapi kalau keimanannya kadzib, dusta, setengah-setengah, maka dia tidak akan diuji oleh Allah. Yang ada diuji dan diazab. Diuji dulu, kemudian sesudah itu diazab oleh Allah. Kalau orang yang imannya shadiq, dia diuji, lulus ujian atas pertolongan Allah, dia diuji, dibersamai oleh Allah, ditolong oleh Allah, kemudian mendapatkan nikmat yang luar biasa. Orang yang imannya kadzib, dia akan diuji, sesudah itu akan diazab. Ketetapan Allah ini berlaku sampai hari kiamat. Bahkan sebelum kita, umat sebelum kita pun juga sudah diuji oleh Allah. Kenapa kau diuji? Karena menyatakan keimanannya. Terus? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman dulu, pengikut para rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga sudah diuji oleh Allah karena keimanannya. Dengan ujian itu, biar kita yang telah ikrar dengan keimanan ini tahu kalau Allah sudah jelas Maha mengetahui iman kita ini shadiq atau kadzib. Tapi ujian itu agar kita tahu diri bahwa kita ini iman tenan atau mengetok-etok iman. Kalau kita betul-betul beriman, apapun ujiannya, apapun resiko dan konsekuensinya, kita tetap milik Allah. Tapi kalau kita milih selain Allah, lah itu tanda keimanan kita kadzib. Ya, ada lagi.